Kemudian dipasang ya, sudah. Di sini saya membuat ini roda magnet dari kaset DVD ya, MP3 kebetulan ini bekasnya. Terus ini dari pralon yang saya bakar kemudian saya luruskan. Terus kita bentuk bulat, terus kita kasih ini buat nempel magnet ya. Ini neodymium magnet, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini tatakan rodanya saya pakai DC motor ya, bekas DVD juga. Ini kabelnya saya sambung saja, saya biarkan begini. Ini tatakannya kayu apa nggak tahu ini. Kayu. Nah, kayu ya. Oke, kita pasang saja. Kita pasang lagi. Tinggal masukkan saja. Dan transistornya saya pakai TIP 3055. Kita pasang di sini untuk memudahkan penyolderan. Oke, sudah kita pasang. Kemudian saya pakai potensio B100K. Mono juga nggak apa-apa. Saya adanya yang stereo, jadi saya tempel saja. Kita tempel di mana ya? Kita tempel di mana ya? Di potensione. Astagfirullah, nembe ngesok. Kie. Kita kasih lem. Kita tempel di sini saja. Oke, sudah. Terus kita butuh dioda. Dioda apa aja lah. Saya ini ambil dari bekas TV. Dari kaki ini transistornya. Nggak kelihatan ya. Ini berarti B, C, E. Dari kaki E ke kaki B diodanya. Nanti skemanya kita kasih lihat. Kita pasang dulu. Dari kaki E ke B. Sudah. Kemudian kabel ini ada 2. Ini awal lilitan dan ini akhir lilitan. Ini kabel 3 ya. 3 kabel kita gulung jadi 1. Oke, kita ambil yang merah sama hitam dulu. Kabel yang merah ini kepanjangan. Kita sambung ke kaki transistor bagian C ya. Sini ya, kelihatan ya. Nah, C. Kemudian yang awal hitam 1 ini kita sambung ke kaki E. Oke.
sambung ke kaki E transistor. Oke. Nah, terus maaf, saya lagi kurang jos. Kita butuh kabel jumper ini untuk menjumper dari potensio 3 kaki ini ya ke kaki B. Kita sambung ya, dari kaki ini digabung. Oke. Jadi potensio ini kan 1, 2, 3. Nah, 2 dan 3 kita gabung. Kemudian kita sambung ke kaki B. Pin base transistor. Sini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang ini kabel biru kita anulir dulu, tidak usah di ini. Kita ambil lagi ini. Ini kabel hitam. Ini kan satu jalur ya, hitam-hitam, merah-merah. Dan kabel hitam ini kita kasih resistor. Ini resistornya 200 berapa itu ya, nggak tahu tuh 200 berapa, pokoknya 200 ohm lah. Saya adanya ini 100 ohm juga bisa kalau untuk voltase kecil nanti input tegangannya. Kita pelintir dulu, baru kita kasih solder. Sudah. Kaki resistor ini kita sambung ke pin ini ya, potensio ya. Oke. Nah, terus sebagai input tegangan saya pakai baterai 3,7 volt, baterai HP ya. Nah, kabel merah ini adalah plus dan kabel hitam yang kaki E transistor itu min. Kita coba ya. Ini sebagai plus dan ini sebagai min. Oke, kita coba. Posisi kita putar berarti di pull dulu. Coba kita putar. Berputar guys. Ini bukan putaran karena motor DC ya, karena dari ini ya. Coba kita kecilkan. Oke, ini hasilnya. Saya pasang untuk mengukur konsumsi arus ya. Ini ampere meter. Di posisi ampere meter. Ini saya putus sambung sini ya. Oke, coba kita putar. Menarik arus berapa? 0,041. 37. Coba kita putar potensionya 12 mili, 18 mili, 0,0 masih berputar tapi pelan dan kayaknya berhenti deh. Oke, kita tambah lagi 30. Coba apakah dia mampu berjalan. Semakin turun berhenti berarti. Oke,
Oke, berhenti. Coba kita putar lagi. Naik di 40. Nah, semakin cepat ampernya semakin turun. Ini kalau semakin cepat semakin turun. Tuh, putarannya tetap tuh. Ini nanti rencananya mau buat gulungan yang ini kan 3 gulungan, 3 kabel. Ini nanti buat menyalakan lampu atau apa bisa. Ini cuma pakai baterai 3,7. Ini kalau pakai baterai 12 volt nggak berani megang. Tegangannya lumayan ini. Tadi saya coba pakai adaptor 12 volt. Saya pegang transistor bagian bawahnya. Halah nyetrum. Coba nanti kita eksperimen. Ini buat taruh buat ngecas. Apakah memungkinkan untuk opportunity atau self charging ya? Baterai ini masuk ke sini menghasilkan energi. Kemudian dari energi ini kita salurkan kembali ke sini biar dia bisa berputar terus atau opportunity. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe-mu membuatku bersemangat dan berterima kasih banyak. Oke, ditunggu project selanjutnya. Terima kasih.